Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan my vlog kali ini. Kita akan membahas tentang KD 3.7 dengan tema teks hikayat. Mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memaparkan karakteristik teks hikayat. Yang kedua, menemukan peristiwa dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri kebahasaan teks hikayat. Dan yang keempat, menentukan majas dan memperjelas makna tersirat dalam teks hikayat. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mendapatkan pembelajaran ini, pembelajaran teks hikayat, maka diharapkan peserta didik mampu pertama, mengidentifikasi karakteristik teks hikayat dari segi isi. Yang kedua, menemukan peristiwa dan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri kebahasaan teks hikayat. Yang keempat, mampu menentukan majas dan menjelaskan makna tersirat yang terkandung dalam teks hikayat. Contoh faktual dari materi teks hikayat. Kita lihat contoh dengan judul Gunung Pinang. Paragraf pertama. Dikisahkan ada seorang pemuda bernama Dampu Awang yang hidup bersama ibunya di pantai Teluk Banten. Mereka hidup serba kekurangan. Lelah dengan kemiskinan yang tidak pernah meninggalkannya, membuat Dampu Awang berniat untuk merantau ke negeri Malaka. Menurut pemikirannya, di Malaka banyak pekerjaan yang dapat membuatnya menjadi orang kaya. Paragraf kedua. Ketika niatnya disampaikan kepada ibunya, ternyata ibunya sangat menentang keinginan Dampu Awang. Ibunya merasa sudah cukup meski hidup susah. Ibunya menasehati agar ia membatalkan niatnya untuk merantau. Siang malam, ia melamun memikirkan niatnya untuk tetap merantau. Lama-kelamaan ibunya tidak tega melihat anak semata wayangnya melamun setiap hari. Dengan berat hati, ibunya melepaskannya dengan syarat sesampainya di sana ia harus mengirimkan kabar melalui burung merpati yang diberi nama Ketut. Burung itu dulu piaraan bapaknya semasa masih hidup. Paragraf ketiga. Kebetulan saat itu ada saudagar kaya raya dari Samudra Pasai yang bernama Teguh Abu Matsyah sedang berlabuh di Teluk Banten. Saudagar tersebut mengajak putrinya yang cantik jelita yaitu Siti Nur Hasanah. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Dampu Awang. Saudagar tersebut mengizinkan Dampu Awang ikut berlayar dan bekerja padanya. Selama bekerja, ia menunjukkan perilaku yang baik, sehingga Teguh Abu Matsyah menjodohkannya dengan putrinya. Akhirnya Dampu Awang menikah dengan Siti Nur Hasanah. Sepeninggal Teguh Abu Matsyah, Dampu Awang mewarisi seluruh kekayaannya. Paragraf yang keempat. Selama satu dasawarsa merantau, Dampu Awang hanya 4 kali mengirim kabar kepada ibunya di Banten. Hingga suatu hari terdengar kabar bahwa ada saudagar kaya raya akan bersandar ke pantai Teluk Banten. Ibu Dampu Awang sangat berharap bahwa yang datang adalah putranya yang sudah lama tidak pulang. Benar saja, Dampu Awang datang bersama istrinya yang cantik jelita. Seluruh penduduk berkumpul di tepi pantai untuk melihat dari dekat siapa yang datang. Betapa senang hati Ibu Dampu Awang bahwa yang datang benar-benar putra semata wayangnya. Dengan berteriak sekuat tenaga, Ibu Dampu memanggil-manggil nama anaknya. Paragraf kelima. Kekayaan ternyata telah mengubah perangai Dampu Awang. Sekarang ia tidak mengakui ibunya yang sudah renta. Bahkan ketika istrinya menanyakan kebenaran apakah itu ibunya atau bukan, Dampu tetap tidak mau mengakuinya. Di hadapan semua penduduk,
Dampu mengatakan bahwa wanita tua renta itu, yang miskin itu, bukan ibunya. Ibunya telah meninggal. Karena malu bertemu dengan ibunya, ia membatalkan rencananya bertemu dengan Sultan Banten. Hari itu juga, Dampu memerintahkan anak buahnya untuk meneruskan perjalanan. Paragraf ke-6. Luka yang ditorehkan Dampu kepada ibunya begitu dalam. Ibu Dampu berdoa, semoga Tuhan mengabulkan doanya. Seandainya Dampu itu bukan anaknya, biarkan Dampu pergi dengan selamat. Sebaliknya, jika Dampu itu benar-benar anaknya, semoga Tuhan memberikan hukuman yang setimpal. Seusai Ibu Dampu berdoa, tiba-tiba langit gelap. Awan hitam datang tanpa diundang dan berkumpul menjadi satu kesatuan, hitam dan besar. Siang yang cerah itu mendadak berubah menjadi seperti malam yang gelap gulita. Hujan turun dengan derasnya, petir dan kilat saling sambar. Paragraf ke-7. Langit seolah memuntahkan seluruh isinya. Kapal Dampu terombang-ambing, para awak kapal ketakutan setengah mati dan menceburkan diri ke laut. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba si Ketut bisa bicara. Ketut menyuruh Dampu untuk mengakui ibunya dan meminta maaf. Dampu tetap berhati batu, tidak mau mengakui ibunya dan meminta maaf. Angin semakin kencang, bertiup, dan kapal Dampu masuk ke dalam pusaran angin puyuh. Dampu akhirnya berteriak minta tolong kepada ibunya, tetapi ibunya sudah tidak hirau lagi. Setelah sekian lama kapal dipermainkan oleh pusaran angin, akhirnya kapal Dampu terlempar jauh ke sebelah selatan dan jatuh terbalik. Menurut cerita, kapal Dampu tersebut berubah menjadi sebuah gunung, yaitu Gunung Pinang, yang terletak di samping jalur lalu lintas Serang Cilegon. Sampai sekarang masyarakat masih bisa menyaksikan simbol kedurhakaan seorang anak terhadap ibunya. Itulah paragraf terakhir yang menyatakan bahwa Gunung Pinang yang berada di jalur Jalan Raya Serang Cilegon. Nah, berikut pembahasannya dari cerita Dampu Awang tadi, Gunung Pinang, maka didapatkan konseptual bahwa hikayat adalah karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa, yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi cerita rakyat yang disebut juga dengan hikayat. Cerita rakyat adalah cerita atau kisah yang asal-muasalnya bersumber dari masyarakat dan tumbuh berkembang dalam masyarakat di masa lampau. Jadi, cerita rakyat itu cerita yang dikisahkan oleh masyarakat, bersumber dari masyarakat dan diperkenalkan oleh masyarakat. Kemudian definisi yang kedua, cerita berisi suatu peristiwa pada suatu tempat sehingga menjadi legenda asal-muasal tempat tersebut. Tokoh bisa berwujud manusia, binatang, peristiwa, makhluk halus, ataupun para dewa. Karakteristik umum teks hikayat atau cerita rakyat yaitu bersifat istana sentris, biasanya di kerajaan. Cerita alurnya terkadang berbingkai, yaitu banyak alur, bisa maju mundur, bisa alur itu bertambah. Anonim, tidak diketahui pengarangnya karena biasanya cerita dari rakyat, kemudian berkembang di masyarakat dan diperkenalkan oleh masyarakat. Sudut pandang penceritaan adalah sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga berarti menggunakan nama, kemudian serba tahu. Ada kemustahilan atau keajaiban tokoh.
kemudian ada kesaktian tokoh. Sedangkan ciri dari cerita rakyat diceritakan secara turun-temurun, secara lisan, berarti dari masyarakat ke masyarakat ke masyarakat lagi, sehingga bersifat anonim, yaitu tidak ada pengarangnya karena tadi turun-temurun. Kemudian bermuatan pesan moral, jadi ada amanat yang disampaikan sehingga membuat orang jadi paham tentang peristiwa sebab akibat. Memiliki nilai budaya berarti kebiasaan masyarakat sekitar atau ada hal yang menjadi suatu ciri dari masyarakat tersebut. Kemudian banyak versi. Kenapa dikatakan banyak versi? Karena hikayat Gunung Pinang hampir mirip dengan hikayat Malin Kundang. Kedua-duanya sama-sama menceritakan anak yang durhaka kepada orang tuanya, terutama ibunya. Kemudian bermuatan keajaiban atau peristiwa di luar logika, yaitu ketika ibunya berdoa, meminta, kemudian dikabulkan sehingga kapal bisa terlempar jauh. Nah, ini ada kemustahilan. Seperti Malin Kundang yang kemudian ibunya mengkutuknya menjadi batu. Kemudian tiap daerah memiliki cerita sendiri, tetapi sering memiliki kemiripan dengan daerah lain. Nah, ini makanya dikatakan setiap daerah memiliki contoh atau hikayat yang hampir sama. Karena fungsinya tadi adalah sebagai penasehat atau pesan moral. Tujuan dibuatnya hikayat atau cerita rakyat yaitu diperkirakan untuk menyampaikan suatu nasihat, pelajaran, hikmah, atau nilai-nilai kehidupan. Unsur intrinsik yang membangun teks hikayat terdiri dari tema, isi yang menjiwai seluruh cerita, amanat, pesan yang hendak disampaikan kepada pembaca, nilai atau petuah atau pelajaran yang bisa dipetik hikmahnya, penokohan, bisa antagonis, protagonis, dan tritagonis, latar atau setting yaitu bisa berupa tempat, waktu, suasana, alurnya bisa maju, bisa berbingkai. Sudut pandang atau point of view, sudut pandang pengarang biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Tapi bisa jadi sudut pandang menggunakan orang pertama. Orang pertama biasanya menggunakan kata aku, saya. Dan orang ketiga menggunakan kata dia, ia, mereka, dan menyebut nama tokoh. Kemudian gaya bahasa atau sering disebut dengan majas. Contoh pertanyaan terkait unsur intrinsik. Apa tema cerita tersebut? Yaitu cerita Gunung Pinang. Temanya adalah anak yang durhaka kepada ibunya. Siapa tokoh utama dalam teks hikayat tersebut? Tokoh utamanya Dampu Awang sebagai tokoh antagonis, kemudian ada tokoh lain, ibunya di sini sebagai tokoh protagonis, Tengku Abu Matsyah yang menceritakan asal mula Dampu Awang kaya karena bertemu dengan Tengku Abu Matsyah. Siti Nurhasanah yaitu istri Dampu Awang, kemudian awak kapal. Nah, di mana cerita tersebut terjadi? Cerita tersebut terjadi yaitu di Teluk Banten pada zaman dulu dan sekarang berubah atau kisah tersebut bisa dilihat dari gunung yang memang benar-benar ada yaitu Gunung Pinang yaitu di Jalan Raya Serang Cilegon. Di mana cerita tersebut terjadi? Di Banten, terutama di Teluk Banten. Di Teluk Banten adalah peristiwa terjadinya kutukan dari Dampu Awang yang kemudian terlempar jatuh ke Gunung Pinang. Kapan peristiwa tersebut terjadi?
yaitu di zaman dulu, zaman Kesultanan Hasanuddin Banten. Bagaimana latar atau setting peristiwa terjadinya tragedi yang menimpa Dampu Awang? Dilihat dari waktu peristiwa, yaitu terjadi di siang hari yang berubah menjadi gelap gulita. Kemudian tempat peristiwa itu di laut. Kenapa di laut? Karena sedang berlayar, kemudian perahunya masuk dalam pusaran, angin puyuh sehingga terlempar ke daerah Wanasaba yang akhirnya menjadi Gunung Pinang. Suasana, yaitu suasana saat itu sangat mencekam. Apa saja nilai-nilai dalam teks hikayat? Mengapa nilai-nilai yang kita bahas? Karena tadi adalah mendeskripsikan nilai-nilai dan isi teks hikayat, baik secara lisan maupun tulis. Nah, ini yang kedua, yaitu nilai-nilai. Ada nilai-nilai apa saja, kita lihat. Nilai-nilai dalam hikayat dan cerita rakyat diklasifikasikan sebagai berikut. Nilai religius, keagamaan, nilai moral, nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, sikap, tingkah laku, nilai sosial, kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan keharmonisan antar manusia dalam masyarakat atau hubungan masyarakat. Yang keempat, nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang kelima, nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada zamannya. Nilai kemanusiaan, nilai yang berhubungan dengan sifat atau kasih sayang sesama manusia. Nilai ekonomi, nilai yang berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakat, kemampuan yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nilai politik, nilai yang memiliki muatan atau unsur politik atau kekuasaan. Ciri kebahasaan teks hikayat. Yang pertama, bahasa arkais, bahasa lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi arkais, diawali dengan kalimat partikel pun. Menggunakan ungkapan, menggunakan kalimat inversi, susunan kalimatnya biasanya terbalik, predikat, subjek. Nah, biasanya subjek predikat, tapi ini predikat subjek. Majas atau gaya bahasa yang biasa dipakai adalah personifikasi, simile, antonomasia, hiperbola, metafora, dan bisa mencari sumber internet lain tentang majas atau gaya bahasa. Saya referensikan, yaitu menurut Goris Keraf. Contoh soal berkait dengan ciri kebahasaan teks hikayat Gunung Pinang. Kutipan kalimat dalam teks tersebut dan tuliskan majasnya. Tadi simile, personifikasi, antonomasia, hiperbola, metafora. Kita lihat contoh kalimatnya. Simile, membandingkan dengan kata pembanding seperti laksana, seumpama. Contoh, seandainya Dampu Awang bukan anaknya, berikan dia hukuman. Kata seandainya. Personifikasi, benda mati memiliki perilaku hidup. Contoh, hujan sangat lebatnya, petir dan kilat saling sambar. Kata saling sambar menunjukkan personifikasi. Antonomasia, menyebut seseorang berdasarkan sifat atau ciri fisiknya. Contoh, ibunya yang sudah renta, menggambarkan keadaan orang tuanya yang sudah tua keriput. Mengubah peringai Dampu Awang. Mengubah peringai Dampu Awang berarti mengubah sifat atau sikap tingkah laku. Nah, kata peringai dan kata renta itu menunjukkan sifat atau ciri fisik dari orang yang disebutkan dalam kalimat. Hiperbola, yaitu majas yang berlebih-lebihan. Contohnya, siang itu mendadak berubah jadi awan hitam yang gelap gulita. Sudah awan hitam ditambah lagi dengan kata gelap gulita. Sudah gelap, tambah gelap, dan makin gelap. Metafora, membandingkan secara langsung yang tidak menggunakan kata pembanding. Contoh,
Orang tua adalah tumpuan permohonan anaknya. Tumpuan, jadi orang tua di sini dibandingkan secara langsung yang tidak menggunakan kata pembanding. Nggak ada pembanding apapun. Contoh pertanyaan terkait dengan ungkapan atau idiom. Ungkapan atau idiom itu bahasa yang menggunakan makna kias atau bermakna konotasi. Apa arti kata sematawayang? Anak tunggal. Sematawayang itu anak tunggal. Berat hati itu tidak rela berpisah. Ketika berpisah merasa hatinya tidak rela, tidak tega. Anak buah yaitu pengawal atau suruhan atau penjaga atau bisa kaki tangan. Tapi kalau menggunakan kaki tangan atau tangan kanan itu masih menggunakan ungkapan. Ungkapan tersebut terapkan dalam kalimat sehingga akan lebih terasa maknanya. Misalnya sematawayang kita lihat menggunakan kata sematawayang. Agra kesepian di rumah yang mewah tanpa kakak, tanpa adik, bermain-main sendirian. Begitulah nasib anak sematawayang. Nah, kesepian sendirian di rumah. Kemudian contoh yang kedua, berat hati. Dengan berat hati kulepas kepergian anakku merantau seorang diri. Tidak tega, enggak rela. Yang ketiga, anak buah. Anak buahnya ketakutan dalam peristiwa itu. Jadi pesuruh, pengawal, atau orang yang dipercayanya juga ikut ketakutan. Nah, sukses selalu untuk Anda. Kita akan ketemu lagi dalam pembahasan 3.8 tentang materi membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan teks cerita rakyat, hikayat dengan teks cerpen. Jadi akan kita lihat kembali nilai-nilai. Karena tadi nilai-nilai baru kita bahas tentang teorinya. Nah, besok kita akan terapkan dalam materi bagian 2 nilai apa saja yang terkandung dalam teks hikayat Gunung Pinang tersebut. Sekalian kita bandingkan dengan cerpen. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran KD 3.8 materi bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.